Smart listener, menjaga kesehatan ini merupakan hal yang wajib kita lakukan ya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan ya, seperti menjaga asupan nutrisi ataupun makanan kita, kemudian istirahat yang teratur dan yang pastinya berolahraga ya. Dan untuk olahraga ini banyak untuk variannya, Anda juga bisa berjalan kaki ya, atau juga bisa bersepeda ya. Dan tentunya untuk berjalan kaki ini merupakan salah satu olahraga yang simple ya, yang bisa kita lakukan di pagi hari. Dan tentunya dengan olahraga berjalan kaki ini itu bisa Anda lakukan tanpa menggunakan alas kaki. Nah, ini merupakan terapi akupuntur yang menyehatkan tentunya. Nah, untuk sore hari ini Smart Listener, kita akan berbincang kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan mengetahui sebenarnya apa sih akupuntur itu, apakah aman untuk tubuh. Dan untuk sore hari ini saya sudah bersama dengan tamu spesial saya ya, langsung saja saya sapa. Ini kayaknya ini kayaknya tidak asing lagi ya. Langsung saja saya menyapa. Di sini saya sudah bersama dengan Dr. Aswadi Ibrahim, spesialis akupuntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dok. Waalaikumsalam, Kak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Kak. Alhamdulillah ya, akhirnya bisa on air lagi. Betul sekali, setelah sekian lama ya. Ini bukan newcomer lagi gitu ya. Baik, untuk sore hari ini kita membahas ya mengenai manfaat akupuntur medis dalam mengobati berbagai penyakit ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai akupuntur ini, kalau kita melihat tayangannya di YouTube, kemudian apalagi kalau melihat gambarnya, itu saya suka serem duluan, suka ngeri duluan. Itu sudah membayangkan ini bagaimana ya rasanya ditusuk jarum, Dok. Nah, Dokter Aswadi ini bisa menjelaskan dulu apa sih sebenarnya akupuntur ya. Kemudian apa yang membedakan dengan akupuntur medis? Silakan, Dokter. Ya, baik. Jadi seperti yang tadi dikatakan ya, ketika kita mendengar kata akupuntur ya, yang terbayang di kepala kita itu adalah jarum-jarum, kemudian panjang-panjang jarumnya dan banyak, ditusuk kayak landak ya. Benar. Dan kita tidak tahu apakah ada efeknya atau tidak. Iya. Yang pasti satu hal yang pasti adalah sakit. Ya. Itu ngebayanginnya gitu ya. Betul. Semua kita pasti membayangkan seperti itu karena kadang-kadang kita belum pernah bertemu langsung dengan akupunturnya. Jadi sebatas mendengar, sebatas melihat di film-film biasanya, film Korea ya, kayak gitu kan biasanya ada itu. Nah, atau film-film kungfu ya. Itu dilakukan oleh sensei ya, kalau nggak salah. Ya, sensei atau shinsei. Iya, sensei ya. Betul. Nah, jadi memang akupuntur sendiri ini asalnya dari negeri Tiongkok ya. Jadi asal mulanya itu dari pengobatan tradisional. Ya. Usianya kurang lebih 2000 tahun lah. Ya. Jadi dokumen paling awal yang pernah didapat itu sekitar 100 tahun sebelum Masehi. Ya, jadi ya kurang lebih 2000-an tahun. Itu sudah ada ya. Itu sudah ada karena ada dokumennya ditemukan. Ya, yang menggambarkan ada titik-titik akupuntur ya. Kemudian itu bertahan sampai sekarang. Ya, jadi akupuntur ini memang suatu pengobatan yang asalnya dari tradisional. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, maka dilakukanlah banyak penelitian. Nah, karena melihat potensi akupuntur ini kan, kenapa bisa dia bertahan sampai beribu-ribu tahun, ya? Jika dia tidak efektif atau jika dia hanya untuk kebiasaan, untuk turun-temurun misalnya, harusnya tidak selama itu bisa bertahan. Bahkan menyebar sampai ke negeri barat, ya. Sampai ke Indonesia. Sampai ke Indonesia ya. Betul. Ya, jadi memang banyak yang mempertanyakan ya kan. Nah, jadi secara empiris atau secara di masyarakat gitu ya, banyak yang pasien yang merasa
pengobatan ini ada manfaatnya. Namun kan untuk menerima dia dalam dunia medis itu tidak cukup hanya dengan testimoni, ya mengatakan ya saya sudah diakupuntur dan sekarang saya sudah sehat kayak gitu. Kita tidak bisa menerima hal tersebut karena bisa saja itu kayak perasaan gitu. Kayak orang habis diurut misalnya merasa lebih enak, tapi secara ilmiah, secara saintifik gitu, apakah ada efeknya gitu. Nah, itulah yang dilakukan selama sekitar 50 tahun terakhir ini. Dari keinginan tahu ya. Maka dilakukan berbagai penelitian yang untuk menjelaskan apakah akupuntur ini ada efeknya ke tubuh gitu ya. Mengukur berbagai parameter, melihat berbagai gejala dari penyakit yang diteliti, yang diberikan akupuntur dan yang tidak, kemudian diolah datanya dan diambillah satu kesimpulan. Ternyata sampai sekarang akupuntur itu penelitiannya banyak sekali, dan karena dia logis, bisa dibuktikan secara ilmiah, makanya bisa diterima di dunia kedokteran. Nah itulah yang kita sebut sebagai akupuntur medis. Oke, ini sebagai yang disebut dengan akupuntur medis ya. Nah, sebelum kita masuk nih ya untuk manfaatnya untuk tubuh ini, untuk akupuntur medis, saya jadi penasaran juga nih. Kenapa Dr. Aswadi ini langsung tertarik juga nih untuk mempelajari akupuntur medis? Apakah memang ini sudah ada pembagian atau gimana, Dok? Oke. Baik. Ya, jadi ini memang untuk pilihan itu sebenarnya kayak pengalaman pribadi. Ya, jadi saya dari kedokteran Unhas ya, waktu tahun ketiga di semester 6 kalau saya tidak salah, itu kita ada mata kuliah pilihan ya. Namanya akupuntur. Oh iya. Ya, dan itu yang ajar langsung dosen dari Xiamen University. Ini terapan ilmu baru memang di Unhas atau gimana? Ya betul, itu memang masih baru sekali ilmu itu, mungkin baru beberapa semester diajarkan ya. Nah jadi yang ajar kita itu memang langsung dari Cina. Wow. Ya, itu selama 1 bulan kita belajar tentang akupuntur, kita belajar tentang herbal medicine. Ya. Nah dalam kuliah dosen dari Xiamen University tersebut, itu dia selalu mengatakan bahwa kita bisa mengobati penyakit A, kita bisa mengobati penyakit B, kita bisa mengobati penyakit C gitu kan. Yang mana sepanjang yang saya tahu di sewaktu saya kuliah, penyakit tersebut memang bisa diobati, namun kita tidak bisa melepaskan obatnya. Ya, jadi kita dianjurkan untuk tetap minum obatnya agar gejalanya itu terkontrol. Jadi tetap ya melakukan terapi akupunturnya, terus ada obatnya juga. Ya, jadi ini merupakan apa yang ada dalam pikiran saya waktu itu. Jadi setahu saya untuk penyakit tersebut ya harus minum obat terus-menerus untuk mengontrol gejalanya, misalnya agar tekanan darah tidak naik misalnya ya. Nah sedangkan dalam kuliah dari dosen Xiamen tersebut dia bilang dia bisa sembuhkan gitu. Dia bisa obati ya, dan tanpa dia harus kasih obat gitu ya. Nah saya jadi tertarik gitu loh. Jadi itu awal mulanya ya. Awal mulanya ya tertarik dengan akupuntur medis. Betul sekali. Baik. Kayaknya punya sesi tersendiri gitu ya. Baik, Dok, kita lanjut lagi ya. Nah, kita kembali nih untuk akupuntur sehat, manfaat akupuntur medis dalam mengobati berbagai penyakit ya. Nah ini kan dari Dr. Aswadi ini kan cukup lama ya untuk menekuni akupuntur medis ini. Kalau tidak salah itu dari tahun 2019 ya. Ya betul, dari 2019 setelah lulus pendidikan ya. Ya. Untuk manfaat dan juga resikonya itu gimana untuk akupuntur medis ini? Ya jadi kalau untuk akupuntur medis itu aplikasinya luas ya, maksudnya banyak hal yang bisa kita obati dengan ilmu akupuntur ini. Ya. Namun
yang perlu kita pahami adalah akupuntur ini sama seperti pengobatan yang lain. Ada juga yang bagus kita obati dan akupuntur, ada juga yang tidak. Seperti Misalnya? Nah, misalnya yang tidak bagus ya. Misalnya pasien kayak patah tulang misalnya, ya. Atau pasien naik motor kecelakaan. Itu jangan diakupuntur. Ya. Nanti tambah bengkak nanti. Tambah bengkak ya. Iya. Nggak Nanti pulih. tulangnya yang patah nggak bisa tersambung lurus nanti ya. Jadi ada kasus-kasus, ada hal-hal tertentu yang Ya. memang yang bisa diterapkan. Ya gitu atau misalnya akupuntur. tumor misalnya. Oh. Karena bilang ditusuk saja dok biar kempes. Wah itu kan bukan balon ya. Jadi kayak seperti itu. Jadi ada beberapa keadaan yang akupuntur tuh enggak bagus. Ya, Ya, tidak jadi bisa diterapkan. Betul di situ, sekali ya. Jadi itu yang perlu dipahami saja agar kita itu tidak selalu dapat kayak angin-angin surga dari orang yang suka jualan pakai akupuntur misalnya ya. Kayak bisa menyembuhkan semua penyakit tanpa operasi. Nah itu ditelaah dulu ya, Nah, jangan langsung itu. ditelan mentah-mentah untuk Betul informasinya. sekali. Ya, jadi maksudnya biar informasinya itu tidak salah. Iya. Jadi masyarakat juga teredukasi ya kan, tidak serta-merta percaya. Bisa melakukan riset sendiri ya kan, sekarang bisa pakai Google kan, Iya. cari tahu sendiri. Kalau ada yang mau agak rajin buka jurnal penelitian, bisa buka sendiri kayak Oke. gitu. Jadi ada keadaan-keadaan tertentu di mana untuk akupuntur medis ini tidak bisa diterapkan. Betul gitu sekali, ya. iya. Nah dok, ada nggak sih untuk batasan umur? Itu kan ada keadaan-keadaan tertentu ya, penyakit-penyakit tertentu gitu ya. Tapi kalau kalau batasan umur itu gimana? Ya, jadi prinsip akupuntur itu adalah keseimbangan, ya, menyeimbangkan tubuh, ya. Nah, jadi dia bisa diterapkan pada umur berapapun, ya. Nanti yang membedakan itu adalah pada cara melakukan akupunturnya. Nah, misalnya pada bayi misalnya. Nah, kalau pada bayi itu kita tidak tusuk dengan jarum, ya. Kita cukup kayak mengelus-elus kulitnya, ya, mengelus-elus badannya. Di titik-titik tertentu kita bisa ketuk-ketuk ringan di situ, ya. Jadi tidak melukai anak misalnya. Kalau bayi dan anak itu tidak terluka sama sekali, tidak ada tusukan jarum sama sekali. Ya, kalau kita ada punya modalitas laser misalnya, bisa kita pakai lasernya. Jadi kita cari titik akupunturnya, kita hitung dosis lasernya, kemudian kita akupuntur sesuai dengan keluhan pasien tersebut. Pasien ya. Jadi sekali lagi ya, untuk terapi ataupun akupuntur ini termasuk ataupun terapi komplementer ya. Ya, untuk Ya, saat dok, ini ya. memang ya apalagi kalau kita bicara di layanan kesehatan ya, fasilitas layanan kesehatan, Iya. akupuntur ini banyak dipakai untuk melengkapi pengobatan yang sedang dijalani oleh pasien. Jadi misalnya pasien ada sakit mah misalnya kan, nah sambil dia minum obat mahnya, obat lambungnya, kita akupuntur juga. Jadi Ya, untuk gitu. mempercepat proses Betul penyembuhannya sekali, itu dengan iya. melakukan akupuntur medis Untuk ini ya? mempercepat proses penyembuhannya dan untuk mengurangi efek samping obat juga bisa. Oh gitu ya. Wow, manfaatnya ini sangat banyak Ya, menarik sekali ya. Makanya saya sangat tertarik sekali sebenarnya karena hal-hal tersebut. Ya, ini bisa dicoba ya. Baik, kita break dulu ya untuk sesaat, dan smart listeners, kita masih bersama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita masih membahas ya manfaat akupuntur medis dalam mengobati berbagai penyakit. Kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya, silakan kami menantikan, kami siapkan untuk Anda. Silakan live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Tentu masih bersama dengan Dr. Aswadi Ibrahim, seorang spesialis akupuntur. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di spesial program untuk hari ini ya, talk show manfaat akupuntur medis dalam mengobati berbagai penyakit ya. Masih bersama dengan Dr. Aswadi Ibrahim, spesialis akupuntur. Kita lanjut lagi ya dok ya. Jadi untuk akupuntur ini merupakan terapi komplementer yang itu dengan cara menusukkan jarum yang sangat tipis ke dalam tubuh ya. Nah,
kalau tadi ya sudah diinformasikan, jadi untuk batasan umur itu bisa ya, semua batasan umur, misalnya untuk anak, misalnya untuk bayi ya. Kemudian untuk orang dewasa sendiri itu gimana untuk proses terapannya untuk akupuntur medis ini? Ya, jadi kalau untuk akupuntur medis ini kan perbedaannya itu hanya di letaknya ya. Dia itu kan istilahnya kayak obatnya. Jadi biasanya kan kalau orang berobat ya seperti biasa. Jadi kita tanyakan dulu apa keluhannya, kemudian apa gejalanya, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, ya kita bisa tekanan darah segala macam. Kita cari di mana masalahnya, kemudian apa penyebab penyakitnya, ya kalau perlu kita pemeriksaan laboratorium kita periksa, atau apapun lah ya untuk sampai ke yang namanya diagnosa. Iya, jadi ada tahapan screening dulu di awal gitu. Betul ya, sama seperti kalau kita ke pemeriksaan dokter, ya kemana ya seperti. Jadi yang membedakan itu hanya di akhirnya. Jadi kalau misalnya setelah diagnosanya ditegakkan, penyakitnya sudah ditetapkan apa, pasiennya kan biasanya dikasih obat. Iya. Nah ini kita kasih akupuntur. Jadi sama, yang membedakan hanya di cara mengobatinya saja. Kayak gitu. Cara mengobatinya ya. Betul. Baik, kita masih lanjut lagi nih dok, dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Saya coba baca dulu. Ini dari Andi Kifli ya, terima kasih sudah mendengarkan dan juga menyimak ya kami di channel YouTube Smart Alpha Makassar. Nah, sejauh mana pengobatan itu harus akupuntur? Apakah setiap sakit itu harus perawatan dengan akupuntur katanya? Silakan. Ya baik. Jadi ini pertanyaannya itu adalah frekuensi akupuntur ya. Jadi berapa kali seminggu kayak gitu ya. Jadi biasanya akupuntur ini kan fungsinya tadi yang saya bilang menyeimbangkan ya. Jadi ketika tubuh seimbang atau dalam istilah medisnya kita sebut homeostasis. Ketika tubuh dalam keadaan homeostasis, tubuh berada dalam kondisi yang normal. Dan orang tersebut biasanya sehat walafiat, tidak ada gejala yang bisa mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, jadi kapan dilakukan akupuntur? Apakah setiap sakit misalnya? Nah, untuk frekuensinya sendiri, kalau saya ada beberapa macam versi ya. Tapi kalau saya biasanya lakukan itu, saya akupuntur pasien 2 kali seminggu. Ya, karena efek akupuntur ini bertahan sekitar 3-4 hari. Jadi agar efeknya tidak putus. Ya, karena kalau dia putus dan lama baru kita akupuntur lagi itu kayak kita kembali ke nol lagi, ya. Jadi kita agar tidak mundur, ya. Biasanya kita anjurkan pasien untuk akupuntur 2 kali seminggu di awal. 2 kali? 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Ya, nanti kalau keadaannya sudah membaik, biasanya frekuensi akupunturnya bisa kita turunkan jadi sekali seminggu. Sekali seminggu. Ya. Sebenarnya untuk proses seperti diinformasikan ya oleh dokter tadi. Untuk proses melakukan akupuntur medis itu kan bertahap ya. Kalau kita juga berobat ke dokter itu kan harus ada kontrol begitu ya. Nah sama juga ya untuk akupuntur medis ini ya. Ya betul. Jadi untuk mengontrolnya itu bisa dengan menanyakan bagaimana keluhannya hari dia datang. Kita bandingkan sama kedatangan sebelumnya. Bisa juga dengan memeriksakan hasil lab misalnya atau pemeriksaan penunjang yang lain. Jadi bisa kita bandingkan ketika dia datang misalnya kita periksa apa ya kayak kalau yang pasien saya obati sekarang itu kan banyak yang lagi program hamil ya. Jadi misalnya yang laki-laki itu kualitas spermanya misalnya kan kita bisa bantu untuk meningkatkan kualitas sperma misalnya. Jadi bisa seperti itu contohnya. Jadi kita lakukan analisa sperma sebelum dia akupuntur misalnya kan. Nah nanti setelah 3 bulan akupuntur kita periksa lagi, cek lagi ya. Jadi untuk kontrolnya bisa seperti itu. Jadi bisa dengan menanyakan keluhan yang dikeluhkan oleh pasien, bisa juga dengan memeriksa
pemeriksaan penunjang yang sifatnya lebih objektif seperti Lebih itu. objektif ya. Jadi itu ya, untuk yang mau program juga, mau hamil juga boleh gitu ya, melakukan akupuntur ya. Kalau yang mau cantik juga boleh. Ya, jadi akupuntur itu kan yang tadi ya, prinsipnya tuh dia bikin tubuh itu jadi lebih sehat. Ketika seorang tuh lebih sehat, maka itu kan terlihat di wajahnya. Jadi wajahnya akan kelihatan cerah, sorot matanya kelihatan tajam, bersinar. Kulitnya tidak kusam gitu ya. Iya, kulitnya tidak kusam. Kelihatan ada semangat di wajahnya. Ya, yang mana mungkin kalau dipakaikan skincare ya itu akan bisa menutupi, tapi biasanya matanya kan kayak terlihat kayak misalnya kayak kurang semangat atau kurang kurang fokus, atau pokoknya terlihat dari sinar matanya lah kalau misalnya ini kan. Jadi bikin ketika seorang itu sehat, maka biasanya wajahnya pun akan cerah gitu ya. Nah itu ya perlu dicatat ya. Oke, kita masih lanjut lagi ya untuk perbincangan di sore hari ini. Dan ini ada ini masih ya dari Adi Kifli tadi. Nah kalau sering lelah, capek, pegal, apakah perlu pengobatan dengan cara akupuntur nih? Ya, jadi sekali lagi kita selalu mencari apa penyebab dari keluhan pasien. Ya, misalnya capek, lelah gitu kan. Nah, penyebabnya apa? Apakah tidurnya cukup? Kalau tidurnya cukup, apakah waktu tidurnya cepat? Ya kan ada orang yang tidurnya 8 jam tapi nanti dia jam 2 malam baru bisa tidur. Iya. Ya kan? Nah, atau karena dia ada masalah di kecemasan, atau karena stresnya berlebihan, itu yang mesti kita cari tahu. Jadi kita cari tahu apa penyebabnya yang kita obati. Oke, seperti itu. Baik, kita lanjut lagi ya dok ya. Ini masih ada pertanyaan dari Detars ya. Nah, apakah bekam itu juga termasuk bagian dari akupuntur dok? Bekam ya? Iya, bekam. Ya, jadi sebenarnya bekam ini merupakan rangkaian dari apa yang kita sebut sebagai traditional Chinese medicine. Ya, akupuntur termasuk dalam bagian dari traditional Chinese medicine. Ya, jadi apakah di dalam akupuntur ada bekam? Iya, ada. Oh, jadi ada teknik bekam juga ya? Ada, ya. Pada saat kapan itu dengan teknik bekam? Biasanya kalau ada pasien merasa kayak nyerinya itu sudah lama gitu, jadi nyeri kronik gitu, ya. Kemudian ada semacam kayak varises gitu di tempat tersebut, ya, yang mau kita hilangkan. Iya. Itu kadang kita keluarkan darahnya, kemudian kita pakai kop gitu ya, itu kan namanya kop yang kayak kaca gitu kan. Nah itu kita keluarkan darahnya secukupnya kayak gitu. Jadi ada teknik jadi bekam. Termasuk ya, untuk bekam itu termasuk ya? Kalau bekam yang selama ini ada di masyarakat itu agak berbeda sebenarnya. Karena itu kan basicnya itu mungkin kayak pengobatan yang dari Arab ya, pengobatan Nabi lah gitu kan, apa tibun nabawi gitu kan. Nah itu kalau akupuntur itu sebenarnya fokusnya tuh di titiknya sebenarnya. Di titiknya. Ya, jadi ketika kita melakukan pijat misalnya, tapi pijatnya tuh di titik akupuntur, itu kita bisa katakan itu bagian dari ilmu akupuntur. Jadi misalnya nih, kalau semuanya untuk pijat ya, misalnya untuk di kepala. Nah untuk titik-titik akupunturnya tuh di mana? Di kepala dan di wajah itu banyak sekali sih. Mungkin ada puluhan atau ratusan titik mungkin. Dan itu kita tidak melulu dengan jarum sih sebenarnya. Apa yang biasa yang digunakan juga dok? Bisa menggunakan pijatan bisa. Itu yang kita sebut acupressure. Ya. Jadi ketika kita melakukan pijatan tapi di titik akupuntur kita sebut acupressure. Bisa juga kita pakai kalau ada alatnya kayak laser gitu ya. Ya laser? Itu namanya laser punctur. Gitu. Ya itu gimana tuh? Iya jadi kita cari titiknya, kemudian kita lihat spesifikasi lasernya karena tiap laser itu beda-beda powernya istilahnya ya. Untuk menentukan dosis per titiknya dihitung dulu lah gitu. Habis itu nanti sudah diaplikasikan langsung aja di
ditaruh lasernya di titik akupunturnya. Seperti itu. Dan kalau laser itu painless dia, jadi enggak ada rasa nyeri, enggak ada rasa sakit, enggak ada tusukan di kulit. Mungkin enggak ada yang menembus kulit sama sekali. Kulit tetap utuh ya. Aduh, ini kayaknya harus nyobain dulu nih ya. Untuk akupuntur medis ini ya. Jadi bisa cerita gitu pengalamannya. Baik, kita masih ada ya pertanyaan. Ini dari Riu di Tanjung. Apakah akupuntur itu ada efek sampingnya? Ya, ada. Jadi kembali lagi yang tadi di awal, akupuntur sama seperti pengobatan yang lain. Jadi ada efek sampingnya. Tapi efek sampingnya itu sebagian besar efek samping yang ringan. Ya, biasanya itu pasien merasa kayak ngantuk biasanya. Jadi kadang-kadang habis akupuntur dia agak ngantuk gitu ya. Ada juga yang kadang kayak agak pusing. Tapi biasanya akan hilang dalam waktu beberapa jam atau biasanya 1 hari itu akan hilang efeknya. Jadi ada efeknya gitu ya? Ya, atau kadang-kadang ada juga efek yang kayak agak memar sedikit yang nanti akan diserap sama tubuh biasanya 5 hari, 1 minggu akan hilang sendiri dengan sendirinya ya. Jadi untuk efek sampingnya seperti itu ya. Betul. Oke. Samping yang ringan. Ya, efek samping yang ringan dan betul. Itu akan hilang dengan sendirinya ya. Betul. Beberapa hari kemudian. Betul. Baik, kita break dulu ya Pak Ustadz ya. Dan Smart Listener, Anda masih bersama kami, tentunya masih bersama dengan Akupuntur Sehat, manfaat akupuntur medis dalam mengobati berbagai penyakit, masih bersama dengan Dr. Aswadi Ibrahim. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener untuk Anda yang masih mendengarkan dan juga menyimak kami di channel YouTube Smart Ava Makassar ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kami bacakan dan yang selanjutnya masih ada pertanyaan, saya coba lagi. Dok, mau nanya nih, seberapa akurat sih diagnosa dengan metode akupuntur? Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Langsung dijawab ya dok. Ya, baik, ini menarik sekali pertanyaannya. Jadi seberapa akurat ya? Ya, betul. Jadi mungkin ini kita perlu lihat lagi ke belakang ya. Sewaktu masih zaman dulu yang belum ada alat-alat kedokteran canggih seperti sekarang ya. Jadi memang saat itu hanya menggunakan kemampuan seadanya ya, peralatan seadanya ya. Kalau kita pelajari akupuntur tradisional itu dengan menanyakan keluhan, kemudian memeriksa nadi pasien, kemudian melihat lidah, ya, meraba perut, kemudian melihat wajah, cara jalan, kemudian dari aroma tubuh pasien. Jadi hanya mengandalkan seperti itu. Itu zaman tradisional. Ya. Nah, karena kayak misalnya saya kan basicnya kan dokter ya. Jadi kita menegakkan diagnosa itu dengan ilmu kedokteran. Ya. Namun mengobatinya dengan ilmu akupuntur seperti itu. Jadi diagnosa tetap ditegakkan secara kedokteran. Kita memeriksa fisik, memeriksa tanda vital, melakukan pemeriksaan penunjang, misalnya memeriksa lab pasien, atau kalau perlu ada yang difoto misalnya atau CT scan ya, untuk menguatkan diagnosa medis kita, itu kita lakukan. Seperti itu. Jadi untuk diagnosanya sendiri itu tetap menggunakan diagnosa medis. Medis ya. Jadi kalau semuanya sebelum mengambil tindakan itu memang ya ada screeningnya dulu gitu kan. Ya, betul. Seperti foto, kemudian untuk pemeriksaan gula darah mungkin ya. Ya, betul. Ya, jika diperlukan misalnya kayak pasien mengeluhkan ada kram-kram gitu di tangan, di kaki. Ya. Nah, itu kalau kita curiga dia ada gula darahnya yang tinggi ya kita periksa. Kita arahkan dia ke laboratorium untuk periksa.
Oke, jadi ini ya smart listeners untuk kasus penyakit tertentu. Jadi untuk akupuntur medis ini membantu proses penyembuhan ya. Betul sekali. Membantu proses penyembuhan. Oke, ini ada masih beberapa pertanyaan ya. Ada Lucky ya, Pak Lucky. Apakah ada efek sampingnya? Kemudian mulai umur berapa sampai umur berapa? Tadi kita udah jawab semua ya. Dan ini nih pertanyaan selanjutnya. Penasaran Kak, bagaimana pengobatan akupuntur? Nah, prosesnya bagaimana ya? Langsung saja. Gimana? Mau kita demokan? Boleh. Mau kita demokan, langsung Boleh, aja. Ini siapa nih yang menjadi? Oke, jadi ini langsung ya, daripada membayangkan itu kayak gimana, ini langsung saja kita lihat ya teknik akupuntur medis yang dilakukan oleh Dr. Aswadi ya. Oke, ini bisa dijelaskan juga Dok untuk jarum yang digunakan itu seperti apa? Ya, ini bisa dijelaskan dulu nih Dok, peralatannya apa aja sih? Silakan. Dengan mic. Oh ya. Ya, jadi biasanya kita modalitas yang paling gampang kita dapat, yang paling gampang kita bawa-bawa itu adalah dengan jarum. Jadi kalau jarum akupuntur tuh kurang lebih seperti ini ya. Ini steril dan ini single pack. Jadi dia di packing satu-satu. Jadi kalau kita buka satu, yang lain masih steril. Oke. Dan ini disposable, jadi sekali pakai. Jadi Satu ketika kali. betul. Dia nggak bisa dipakai berulang kali. Kenapa? Langsung buang ya? Iya, karena ketajamannya akan hilang setelah dia dipakai satu kali. Ya, jadi tumpul dia jadinya. Itu dan itu kan sangat-sangat tidak ini ya, nanti bisa menyebarkan penyakit ya. Jadi makanya sekali pakai. Itu langsung dibuang gitu betul, ya. Dan Oke. ini ukurannya Ukurannya apa nih? diameternya. Diameternya itu 0,16 mili. 0,16 Hampir setebal rambut. Oh, Hampir tipis ya? Tipis sekali. Ya. Ya. Panjangnya 25 mili, tapi kita biasanya tusukan itu hanya 2-3 mili saja. 3 mili ya. Ya. Jadi kalau pada saat menusuk itu gimana Dok? Apakah di permukaan kulit aja Ya, atau memang betul. langsung masuk gitu? Biasanya di permukaan. Tingkat kedalamannya ya? Untuk Tingkat nusuknya. untuk kedalamannya itu biasanya kita hanya menusukkan itu di permukaan kulit saja. Permukaan kulit Ya, ya? karena di permukaan kulit kan banyak serabut saraf. Nanti saraf-saraf itu yang akan meneruskan ke saraf yang lebih besar lagi ke sistem saraf pusat lah, seperti itu. Gitu ya. Oke. Di hold dulu ya. Jadi sekali lagi nih smart listeners, untuk Anda yang tertarik nih untuk mau nyoba ya, silakan berkunjung ke klinik sehat akupuntur ya, kliniknya sekali lagi Aku Sehat Akupuntur di Jalan Pelita Raya 6 nomor C12 ya. Baik, itu aja Dok, masih ada yang ingin disampaikan untuk peralatannya? Dan untuk sterilisasi kita pakai biasanya alkohol swab. Jadi kita biasanya bawa alkohol swab. Jadi sebelum kita melakukan penusukan di kulit, jadi kita sterilkan dulu. Kita juga biasanya pakai hand rub ya untuk membersihkan tangan ya. Jadi itu aja sih alatnya yang maksudnya yang portable ya. Alat-alat yang lain juga ada, cuman kan nggak bisa dibawa-bawa gitu ya. Jadi ada peralatan-peralatan lain gitu ya. Jadi itu aja ya Dok ya. Oke. Langsung aja harus screening dulu ya, nggak bisa langsung. Ya, jadi kalau tadi kan ada yang tanya prosesnya ya. Ya, jadi prosesnya itu sama seperti kalau kita ke dokter pada umumnya ya. Selalu ditanyakan apa keluhan pasien. Kemudian kita tentukan diagnosanya. Nah, kemudian kita tentukan apa tujuan akupunturnya. Nah, ya jadi kadang-kadang mungkin keluhan pasien tidak langsung kita perbaiki. Ya, misalnya begini. Misalnya ada pasien datang, dia ada nyeri lambung yang sakit mah gitu ya, sakit akut mah, gitu ya. Yang mungkin sudah 3-4 bulan. Bahkan pasiennya sekarang sudah mulai kayak
cemas, ya, dan dia kayak energinya sudah turun, dia sudah malas keluar rumah, pokoknya kayak kepercayaan dirinya hilang misalnya. Dan ternyata setelah kita tanya lagi, tidurnya juga susah. Misalnya. Baik. Kadang-kadang tidurnya dulu kita obati. Tidurnya dulu Ya, obati ya. Baik, itu. Dok, ini satu pertanyaan lagi ya. Sebelum kita closing ya, ini cukup singkat aja. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mau masuk pendidikan akpol tapi ada varises, itu bisa hilang nggak kalau akupuntur? Dijawab singkat aja, Dok. Ya, kalau varises yang dimaksud itu tidak bisa dengan akupuntur. Ya, itu adalah ranahnya bedah toraks dan vaskuler. Jadi ada ya, ada khusus gitu ya ranahnya ya. Itu kalau akupuntur itu varisesnya yang kecil-kecil yang warnanya kayak pink atau merah. Ini yang saya yakin yang dimaksud ini yang warna hijau dan dia besar yang sampai bergumpal-gumpal. Jadi bukan ranahnya Dr. Aswadi ini. Baik. Jadi sekali lagi ya, untuk yang mau nyobain itu langsung aja datang di Aku Sehat Akupuntur, Klinik Aku Sehat Akupuntur di Jalan Pelita Raya 6 nomor C12. Baik, kita terbatas durasinya dan sekali lagi terima kasih Dr. Aswadi Ibrahim, spesialis akupuntur ya. Dan tentunya apa yang kita sharingkan ini menambah wawasan Anda ya, smart listener. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Aswadi Ibrahim dan smart listener. Untuk perbincangan ini kita juga simpan di channel YouTube Smart Alpha Makassar ya. Dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.